Sudah tinggal di Jakarta 61 tahun. Seperti Bapak Ibu sekalian, macet ya, banjir di Jakarta. Mungkin di Surabaya nggak ngalamin banjir ya. Panas, banyak nyamuk lagi ya. Jadi istri saya, anak saya suka ngeluh banyak nyamuk. Tapi sudah 61 tahun sudah terbiasa. Ya, dinikmati, disyukuri saja. Orang tua saya dilahirkan dibesarkan di Kalimantan Barat. Kira-kira 30 km dari kota Pontianak. Pekerjaan orang tua saya sehari-hari adalah memecahkan buah kelapa. Buah kelapa dipecahkan dari pagi sampai sore. Lama-lama dia bosan, ada temannya ajak dia merantau ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta. Tanpa pendidikan, tanpa uang, dia pergi. Modal nekat aja. Orang tua saya bekerja di satu toko yang kecil. Tentu saja hidupnya pas-pasan. Rumah saya ukurannya 4 kali 10 meter. 4 kali 10 meter. Dindingnya bukan dari tembok, tapi dari papan. Atapnya tidak ada plafon, langsung genteng gitu ya. Kondisinya sangat jelek sekali, tapi rumah saya lebih bagus dari Pak Hermanto Tanoko. Katanya lahirnya di kandang ayam katanya. Jadi rumah saya lebih bagus ya. Satu hari ada teman adik saya ingin main ke rumah, tapi kondisi rumahnya sangat jelek sekali sehingga adik saya malu kalau temannya tahu rumahnya jelek. Jadi dia muter-muter sampai temannya tersesat, dia baru pulang ya. Ketika saya SMA ada studi tour terakhir, jalan-jalan ke Borobudur, bayar 50.000. Saya nggak punya uang, jadi ada satu murid SMA yang tidak ikut saya, karena saya nggak punya uang untuk studi tour terakhir 50.000. Setelah tamat SMA, tentu saja saya tidak bisa kuliah lagi, jadi saya bekerja sebagai pegawai tata usaha di bank. Setiap hari pekerjaan saya ya disuruh-suruh. Kan tamatan SMA nggak bisa apa-apa, disuruh-suruh. Ini fotokopi, ya saya fotokopi. Sementara saya fotokopi, saya baca, oh ini faktur ya, ini BPKB, ini sertifikat, ini akte jual beli. Jadi sekarang kalau saya beli mobil, beli rumah, saya nggak pernah tanya orang, saya udah hafal suratnya dulu, tiap hari saya fotokopi. Ya. Kemudian saya punya uang, saya kuliah lagi karena habis kerja pulang dulu jam 4. Saya kuliah lagi, kuliah malam. Uang pangkal 50.000, uang kuliah sebulan 10.000. Itu 41 tahun yang lalu. Saya kuliah di kampus, di universitas swasta yang tidak punya kampus. Ada gedung di seberang RSCM, itu PSKD. Siang untuk SMA, malam kosong dikontrak oleh universitas, saya kuliah di sana ya. Setelah saya tamat kuliah, saya bekerja di bank 11 tahun, nggak naik-naik pangkat. Kasihan dia, 11 tahun kerja, boro-boro jadi direktur, jadi kepala cabang aja enggak, manajer juga enggak, asisten manajer juga enggak, kepala bagian juga enggak. Jadi pegawai tata usaha terus. Karena pegawai tata usaha terus, jadi gaji kecil terus. Satu hari ada orang Surabaya, nasabah saya, buka bank. Saya diajak. Waktu itu gaji saya mulai kerja 20.700. 11 tahun saya bekerja, gaji baru 350.000. Kemudian orang Surabaya ini yang buka bank, saya minta 1 juta dikasih. Tambah uang kesehatan 50.000 jadi 1.050.000. Wah, saya senang banget. Gaji saya tiba-tiba naik 200%. Saya kerja habis-habisan deh. Nasabah saya yang banyak duit saya teleponin. Kalau dulu bunga tinggi kan 10%, saya kasih 12%, dia pindah semuanya.
1 tahun kemudian pangkat saya naik lagi jadi kepala cabang. Tentu saja gajinya disesuaikan jadi gaji kepala cabang. Gajinya besar. Tapi uangnya tidak saya belanjakan, tidak saya simpan di bank. Uangnya selalu saya beli gang saham. Lama-lama 30 tahun kemudian uang itu jadi besar. Tahun 96 saya menulis surat, saya mengundurkan diri, saya mau fokus jadi seorang investor saham. Jadi saya sudah 20 tahun tidak bekerja, tiap hari di rumah. Juga nggak bisa online. Seumur hidup nggak pernah email, nggak pernah bisa email, ngetik di komputer juga nggak bisa. Betul-betul beda dengan apa yang diajarkan ya, milenial jago-jago semuanya teknologi informasi. Saya betul-betul orang jadul ya, tanpa inovasi, tetap memakai metode yang lama ya. Metode lama yang tidak pernah usang tapi Pak. Ini ada Universitas Harvard ya. Katanya hanya 1% dari alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. 30 juta dolar itu kira-kira kali 14.000 itu 420 miliar. Alumni Harvard itu ada 300.000 sekian orang lulusan. Ada 1% yang punya uang 30 juta dolar. Kira-kira 3.130 yang namanya ultra high net worth individual. Ini foto saya tahun 2004, 16 tahun yang lalu. Foto dengan patung John Harvard di Boston. Saya kuliah di Universitas Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSTM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99 lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Masa orang yang jadi pegawai tata usaha 11 tahun bekerja bisa seperti ini?